Hai teman-teman semuanya, terima kasih udah mau klik video ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan banyak rezekinya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan alur film yang berjudul Lion. Film India Australia yang dibuat dari kisah nyata tentang seorang anak yang tersesat jauh dari rumah, bertahan hidup, dan akhirnya setelah 25 tahun kemudian baru bertemu keluarganya kembali. Dan bagaimana kisahnya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Film berawal di Kanwa, India pada tahun 1986, di mana seorang anak kecil bernama Saru yang sedang bermain dipanggil oleh abangnya yang bernama Guddu. Tak lama mereka berada di sebuah kereta api dan mereka mencuri batu bara yang ada di kereta tersebut. Hal ini mereka lakukan karena keluarga mereka sangat miskin dan sulit untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Kemudian setelahnya mereka menjual batu bara tersebut dan hanya bisa ditukar dengan 2 bungkus susu. Pada saat itu Saru meminta jalebi ke abangnya, tapi si abang belum punya uang dan mengatakan kalau suatu hari nanti pasti akan membelikan jalebi untuk Saru. Setelahnya mereka pun pulang dan memberikan susu itu ke ibunya. Saat abangnya dan Saru meminum susu, ibunya yang bernama Kamla menanyakan dari manakah mereka mendapatkan susu itu. Tapi Guddu dan Saru tidak menjawabnya. Si ibu pun tidak meneruskannya dan izin untuk pergi bekerja dan meminta Saru untuk menjaga adiknya yang bernama Sakila. Sore harinya Guddu akan pergi beberapa hari ke kota untuk bekerja mengangkat barang di stasiun. Dan Saru meminta ikut dan mengatakan kalau dia juga bisa bekerja. Tapi Guddu melarangnya. Saru sampai menunjukkan ke abangnya kalau ia mampu mengangkat kursi dan sepeda. Artinya ia kuat. Karena Saru memaksa terus dan Guddu kasihan, akhirnya si abang pun mengizinkannya ikut. Dan kemudian mereka pun pergi. Setelah bersepeda dilanjutkan dengan naik kereta api. Tapi sesampainya di tujuan, Saru malah tidur dan gak mau bangun. Si abang pun merasa menyesal telah membawa Saru yang gak mau bangun. Akhirnya si abang mengatakan ke Saru kalau tunggu saja di sini dan jangan kemana-mana. Abang mau pergi mencari kerja. Tak lupa Saru mengingatkan abangnya untuk membawa jalebi. Dan beberapa jam kemudian Saru pun terbangun dan mendapati stasiun sudah sangat sepi. Saru pun merasa takut dan kemudian berjalan mencari abangnya di sekitaran situ. Saru pun terus berjalan dan berjalan sambil terus memanggil-manggil abangnya Guddu. Sampai akhirnya ia masuk ke dalam kereta kosong. Tapi karena masih ngantuk, akhirnya Saru pun tertidur. Dan saat ia terbangun ternyata kereta tersebut telah berjalan. Saru pun panik dan berteriak-teriak memanggil-manggil abangnya sambil berusaha membuka pintu kereta. Tapi karena nggak bisa terbuka dan kereta pun tetap berjalan, akhirnya Saru pun pasrah. Kereta api sempat berjalan pelan saat lewat stasiun, tapi karena nggak membawa penumpang, akhirnya kereta api tersebut lanjut jalan. Kereta pun berjalan sampai 2 hari dan baru berhenti mengambil penumpang setelah sampai di Kalkuta yang berjarak 1600 km dari kota Kanwa tempat Saru naik. Saru pun turun dari kereta dan merasa kalau ia telah berada di tempat yang jauh. Ia pun naik di sebuah tiang memanggil-manggil abangnya dan ibunya dan berharap ia bisa ditemukan. Ia mengatakan ke orang-orang kalau ia mau pulang ke Ganestale, tapi orang-orang gak ada yang memperdulikannya. Karena di tempat tersebut memakai bahasa Bengali yang tidak sama dengan bahasa Saru yang memakai bahasa Hindi. Begitu juga saat Saru mengantri tiket, Saru malah dimarahi. Dan akhirnya Saru menemukan anak-anak terlantar lainnya dan ikut gabung tidur bersama mereka. Tapi menjelang tengah malam, anak-anak tersebut malah ditangkap oleh preman. Tapi beruntung Saru berhasil dan lari dari tempat itu. Beberapa hari di sana, Saru pun berjalan tak tentu arah di kota tersebut dan gak tahu kemanakah arah jalan pulang. Dan suatu hari, Saru bertemu dengan seorang wanita yang bernama Nur yang bisa berbahasa Hindi dan mengajak Saru ke rumahnya.
Saru pun senang karena diberi makan. Bukan cuma itu, Saru pun dimandikan. Pada saat akan tidur, Nur mengatakan kalau besok ada pria bernama Rama yang akan membantunya. Dan benar saja, esoknya datang seorang lelaki yang menemui Saru dan akan menjemputnya nanti saat malam tiba. Dan akan mengantarkan Saru pulang menemui ibunya. Saat Nur dan lelaki tadi berbincang, Saru pun curiga dengan orang tersebut. Dan ternyata mereka adalah komplotan para penjual anak. Saru pun akhirnya lari saat ada kesempatan. Dan hingga singkat cerita 2 bulan telah berlalu. Saru mendapatkan sendok di tumpukan sampah. Dan suatu hari, Saru mengikuti gerakan orang yang makan di sebuah kafe. Orang tersebut pun tergugah hatinya, merasa iba dan kemudian menemui Saru dan membawanya ke kantor polisi. Saat ditanyain, Saru hanya mengatakan Ganesh Tale. Si polisi dan orang-orang di situ pun gak tahu di mana nama daerah itu. Saat ditanya di provinsi mana, Saru anak umur 5 tahun itu pun gak menjawab karena dia gak tahu. Dan saat ditanya siapa nama ibunya, ia hanya menjawab Ami. Akhirnya Saru pun dititipkan di sebuah panti asuhan. Dan singkat cerita sebulan berlalu, Ibu Sud pemilik panti memanggil Saru dan mengatakan kalau ia telah menyebarkan foto Saru di surat kabar. Tapi sampai saat ini tidak ada orang yang menelpon dan memberikan balasan. Ibu Sud pun mengatakan ke Saru kalau ada keluarga dari Australia yang ingin merawat Saru. Saru pun gak punya pilihan karena gak mungkin lagi ia bisa pulang. Dan kemudian Saru diajarin beberapa kata bahasa Inggris. Yes, good. Knife. Okay. Dan pada akhirnya, singkat cerita pada tahun 1987, Saru pun bertemu dengan orang tua angkatnya di Australia yang bernama Sue dan John. Dan ternyata orang tua angkatnya adalah orang yang sangat baik dan penyayang. Saru pun diajak mengelilingi rumah dan mengenali barang-barang yang ada di sana. Dan saat membuka kulkas, ia menemukan banyak makanan yang sangat berbeda jauh dengan kehidupannya di kampung. Orang tua angkatnya pun begitu bahagia dengan kehadiran Saru, menyayangi dan menjaga sepenuh hati seperti anak sendiri. Setahun berlalu, Saru pun semakin dekat dan akrab dengan keluarga tersebut. Sampai akhirnya orang tua angkatnya kembali mengadopsi anak yang lebih tua dari Saru yang bernama Mantos. Dan anak tersebut punya sedikit kelainan, yaitu menyakiti dirinya sendiri pada saat nggak nyaman ataupun marah. Hal ini tentu saja membuat mereka jadi kewalahan. Hingga pada suatu malam Saru melihat ibu angkatnya menangis karena kelakuan Mantos kakak angkatnya. Tapi si ibu mengatakan kalau ia baik-baik saja. Ia menangis karena kasihan dengan penderitaan Mantos. Dan singkat cerita 20 tahun telah berlalu. Saru telah tumbuh menjadi pemuda tampan, mirip dengan saya. Dan saat makan untuk melepaskan Saru yang akan bekerja ke Melbourne, ibunya di sini merasa sangat bangga dengan Saru. Dari awal, sejak pertama Saru hadir dalam keluarga mereka, Saru telah membawa begitu banyak kebahagiaan dan harapan. Saat berada di Melbourne, Saru jatuh cinta ke seorang wanita yang bernama Lucy. Dan setelah PDKT, akhirnya mereka pun jadian. Suatu hari, Saru diundang makan oleh temannya yang keturunan India. Saat Saru ke belakang hendak mengambil minuman, Saru melihat sepiring jalebi. Hal ini langsung mengingatkannya di kehidupan masa kecilnya dulu bersama abangnya Guddu. Saru pun mencium dan mencicipi jalebi tersebut sampai membuatnya menangis. Teman-temannya pun mendatangi Saru yang terlihat hanya diam. Akhirnya Saru pun menyadari kalau ia bukan berasal dari Kalkuta. Dan ia sadar kalau selama ini ia telah tersesat. Malam itu teman-temannya pun membahas asal-usul dari mana Saru berasal. Temannya menyarankan agar membuat radius perkiraan asalnya Saru dari berapa lama perjalanan kereta yang dinaikin Saru.
Malamnya Saru juga bermimpi bertemu dengan ibunya. Setelah terbangun, Saru mencari-cari di internet menggunakan Google Earth untuk menemukan perkiraan posisi di mana kampung halamannya. Hingga 2 tahun berlalu, Saru belum juga menemukan lokasi pasti kampung halamannya. Saat Saru jogging bersama Lucy dan melihat bebatuan, Saru kembali seperti melihat abangnya Guddu. Hal ini membuat kerinduan akan keluarganya semakin memuncak. Pada suatu hari saat Saru mengajak Lucy berkunjung ke rumah ibu angkatnya, Lucy hampir mengatakan akan niatnya Saru mencari ibunya. Hal ini langsung di stop oleh Saru hingga suasana menjadi tegang. Dan saat Mantos datang untuk ikut makan, Mantos merasa aneh karena semua diam dan menganggap itu karena dia. Dan akhirnya terjadi keributan kecil di antara mereka. Saru mengatakan ke ibunya kalau ia nggak suka akan kelakuan Mantos yang selalu membuat ibunya sedih. Suatu malam, Saru bermimpi melihat abangnya Guddu yang sedang teriak-teriak memanggilnya, mencarinya. Saru pun makin lama makin menjadi kerinduannya kepada keluarganya. Hingga tidak lagi memperhatikan Lucy yang membuat mereka bertengkar dan akhirnya mereka pun putus. Karena Saru merasa tersiksa membayangkan kalau selama ini setiap hari abangnya dan ibunya menghabiskan waktu untuk mencarinya dan menderita karenanya selama 25 tahun ini. Selama ini Saru lupa karena menikmati hari-hari yang istimewa. Tapi kini kenangan dan kerinduan kembali hadir yang membuatnya nggak bisa menjalani hari-hari dengan baik sebelum menemukan mereka. Hari-hari yang dilalui Saru dan usahanya mencari posisi kampung halamannya tidak juga membuahkan hasil. Sementara kerinduan akan keluarga kandung semakin memuncak. Berhenti dari pekerjaannya dan tidak pernah pulang ke rumah. Hingga suatu saat Saru kembali bertemu dengan Lucy. Mereka pun bertemu untuk mengobrol. Lucy menyampaikan kalau ibu angkatnya kini telah sakit dan membutuhkan kehadiran Saru. Tapi Saru mengatakan kalau ibunya akan lebih sakit kalau tahu Saru akan mencari ibu kandungnya. Akhirnya Saru pulang menemui ibu angkatnya dan meminta maaf dengan mengatakan kalau si ibu tidak bisa mempunyai anak kandung sehingga harus mengasuh anak tapi malah membuatnya sedih dan tidak berbakti. Tapi si ibu mengatakan sebenarnya ia bisa mempunyai anak. Tapi itu tidak ia lakukan karena ia merasa penduduk bumi sudah banyak dan punya anak tidak menjamin akan lebih baik. Tapi dengan mengadopsi anak-anak miskin dan terbuang itu akan memberikan mereka kesempatan untuk menjadi lebih baik. Hal itu pun menyadarkan akan pemikiran Saru yang selama ini salah. Saru pun juga mendatangi abangnya Mantos untuk meminta maaf. Karena kesal, tak juga menemukan di mana letak kampungnya, ia pun merobek kertas yang selama ini menjadi titik-titik estimasi kampungnya. Suatu hari, iseng-iseng ia kembali mencari di Google Earth. Berputar-putar dan ia melihat gurun yang seperti tempat bermainnya dulu sewaktu kecil. Dari situ ia telusuri klik dan klik, akhirnya ia menemukan di mana kampungnya yang bernama Ganastalai. Saru pun menangis mengetahui itu. Dan saat ia telusuri terus, akhirnya ia menemukan di mana titik rumahnya berada. Malam itu ia pun mengabarkan penemuannya kepada Lucy. Lucy pun ikut senang dan Saru meminta Lucy untuk menunggunya. Ia pun menyampaikan keinginannya ke ibu angkatnya. Si ibu pun sangat mendukung Saru untuk menemukan ibu kandungnya. Dan di tahun 2012 akhirnya Saru pun pergi ke India untuk menuju rumahnya. Ia pun telusuri jalan-jalan di kampung halamannya yang kini telah ramai. Hingga akhirnya ia tiba di rumahnya. Tapi sayang rumahnya kini telah menjadi kandang kambing. Ia pun mencoba bertanya ke orang sekitar bahwa ia adalah Saru. Dulu ia tinggal di rumah ini. Ia datang ingin menemui ibunya, abangnya Guddu dan juga adiknya Shakila. Si bapak tadi pun menyuruhnya ikut dengannya.
Dan sampai akhirnya ia benar-benar bertemu dengan ibunya. Ibu yang sangat dirindukannya. Pertemuan ini pun sangat mengharukan. Bagaimana tidak, si ibu yang selama 25 tahun mencari anaknya akhirnya bertemu kembali. Si ibu juga mengatakan kalau ia nggak pindah jauh karena menunggu Saru jika suatu saat nanti pulang. Mereka pun begitu. Dan saat Saru menanyakan di mana abangnya Gudu, ibunya pun terdiam. Ternyata Gudu telah meninggal dunia tertabrak kereta api saat mencarinya. Saru pun kembali sedih. Itu semuanya mungkin sudah takdir. Ibunya pun memanggil adiknya Sakila. Mereka pun begitu bahagia karena kesedihan dan kerinduan selama 25 tahun akhirnya tercurahkan. Saru mengirim pesan ke ibu angkatnya kalau ia telah menemukan ibu kandungnya. Dan walaupun begitu, itu tidak akan mengubah apapun karena Saru akan tetap menyayangi orang tua angkatnya dan juga Mantos. Dan di akhir cerita diperlihatkan foto-foto asli Saru dan Mantos dan juga orang tua angkatnya. Dan di tahun 2013, ibu angkatnya Saru juga datang ke India menemui ibu kandungnya Saru. Kisah ini benar-benar menyentuh. Saya sampai meneteskan air mata saat menontonnya.